Topik yang pertama, pokok bahasan yang pertama yang akan kita diskusikan adalah teknologi informasi dan komunikasi atau ringkasnya dikatakan TIK untuk pengembangan masyarakat. Itu mata kuliah kita, dan topik kita yang pertama adalah konsep dasar perkembangan dan penggunaan TIK untuk pengembangan masyarakat. Itu topik. Saya akan berkali-kali stop di tengah jalan untuk berdiskusi dengan Anda. Saya akan mempersilahkan Anda bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya. Begitu mekanismenya. Mudah-mudahan kita sepakati itu. Oke, barangkali kita mulai dengan saya yang bertanya. Menurut Anda, TIK itu apa sih? Apa TIK itu? Ketika kita bicara teknologi informasi dan komunikasi, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan kalau kita berbicara soal TIK? Oke, silakan. Siapa yang mau urun rembuk? Saya Nggak boleh, ada. Pak. Oke, silakan. Siapa kamu, kawan? Saya, Nabil. Pak, mau menjawab. Oke, satu-satu dulu. Siapa tadi yang pertama? Saya Tadi ada, ya, Nabil. Silakan, Nabil. kalau dari saya, perkenalkan saya Nabil, NIM I347. Menurut saya yang terbesit ketika apa sih yang dimaksud dengan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu berkaitan tentang keilmuan tentang tentang teknologi yang dipergunakan untuk mendistribusikan informasi dan juga sebagai teknologi untuk meningkatkan cakupan komunikasi yang lebih luas gitu loh, Pak. Jadi TIK itu lebih ke arah teknologi yang dikembangkan untuk penyebaran informasi dan juga efisiensi komunikasi jarak jauh ataupun luas begitu, Pak. Oke. Kata kuncinya saya pegang di sini ya. Ada soal teknologi, ada informasi, ada menyebarkan, ada luas gitu. Oke, makasih Nabil. Silakan. Ada tadi saya dengar suara yang berikutnya dari wanita. Lulu. Iya, Pak. Sebenarnya ya Lulu Firdausi, NIM 328 sebenarnya sama juga kayak Nabil, Pak. Intinya berarti teknologi itu kan alat yang dibuat untuk mempermudah ya. Nah, terus berarti untuk mempermudahnya apa? Ini dalam konteksnya itu informasi dan juga komunikasi. Berarti dalam hal untuk menyalurkan informasi dan juga bagaimana untuk komunikasi orang banyak seperti itu mungkin ya, Pak. Oke, bagus. 2 orang dulu, nanti kita teruskan. Jawabannya mirip-mirip. Itu yang mau kita bicarakan siang hari ini, dan bagaimana memanfaatkannya untuk pengembangan masyarakat. Oke, ada 4 pokok bahasan. Pertama kita akan bicarakan apa itu TIK, batasannya apa, kemudian ragamnya, kemudian perkembangan penetrasi internet. Mengapa internet yang saya kemukakan di sini? Karena inilah TIK yang paling kekinian. Nanti kita lihat mengapa saya katakan itu kekinian, dan kemudian bagaimana itu dipakai untuk pengembangan masyarakat. Saya mulai dari yang pertama. Definisi dari Nabil dan Firdausi, udah bagus itu. Saya kutip yang dari UNESCO. UNESCO bilang bahwa kalau kita bicara teknologi informasi atau TIK, itu adalah berbagai alat dan sumber daya. Jadi dia tidak hanya berbicara soal alat, tapi dia juga berbicara soal sumber daya. Tetapi penggunaannya lebih luas.
kalau tadi Nabil dan Lulu bercerita soal bagaimana mentransmisikan, UNESCO bercerita bagaimana bahwa yang namanya TIK itu bisa juga menyimpan. Selain menyimpan, dia juga bisa menciptakan. Anda bisa mengetik di situ, Anda bisa motret, Anda bisa bikin video, Anda bisa bikin video dan kemudian ada captionnya, sehingga TIK bisa menciptakan. Dan tentu saja karena kita orang SKPM, kita di situ membagi atau mempertukarkan informasi. Oke. Ada ruang lingkup yang lebih luas penggunaannya. Bukan hanya soal membagi dan mempertukarkan, tapi juga dia menyimpan. Tentu saja Anda pasti tahu, kalau sekarang perpustakaan nggak perlu besar-besar, segede gambreng. Kalaupun mau besar, bukan rak bukunya yang besar. Kalau dulu perpustakaan itu dihitung dari berapa banyak rak buku. Sekarang tidak. Karena ratusan buku bisa disimpan dalam sebuah HP. Ribuan buku bisa disimpan dalam sebuah tablet. Itu dia. Fungsi menyimpan itu menjadi sangat penting. Yang dulu ketika kita berbicara soal katakanlah telepon, kita nggak pernah berbicara soal menyimpan di telepon. Telepon biasa, telepon apa itu? Telepon fix. Kita tidak pernah bercerita soal menciptakan kalau kita bercerita soal radio. Tapi kalau kita bicara soal ICT sekarang ini, maka dia bisa mentransmisikan, dia bisa menyimpan, dia bisa menciptakan, dan dia bisa tempat membagi dan mempertukarkan informasi. Jadi luar biasa lebar range dari TIK itu. Jadi ini dari UNESCO juga saya ambil. Ada juga nanti definisi yang dari tempat lain saya ambil. Dia berkata bahwa informasi TIK itu bisa meliputi komputer, internet. Kalau kita bicara internet, tentu saja bagaimana dia menyebarkan dan menyimpan informasi dalam bentuk website, bentuk blog, bentuk email, dan segala macam. Ada juga teknologi penyiaran langsung. Jadi ingat bahwa kalau kita bicara TIK bukan hanya berbicara soal internet, tapi ada juga radio, ada televisi, ada webcasting. Itu yang siaran langsung. Artinya ada orang ngomong dan ada pendengarnya langsung. Ada juga teknologi penyiaran rekaman. Podcast itu teknologi penyiaran rekaman. Direkam dulu, lalu di broadcast kemudian, disebarkan kemudian. Ada audio and video players. Itu ada itu. Ada telepon genggam maupun telepon berkabel. Ada satelit, ada video conferencing dan segala macam. Jadi saya ingin menunjukkan di sini bahwa TIK itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Saya ambil dari definisi lain. Ini kenapa ada garis ini? Nabil, di layarmu ada tulisan please move this window nggak? Ada, Pak. Ini apa ya? Oh, kurang tahu saya juga, Pak. Saya juga nggak. Please move this window away from the shared application. Saya nggak ngerti ini. Oke, biarlah di situ. Jangan diganggu oleh apa itu. Mudah-mudahan tidak mengganggu terus. Karena kemarin ada juga yang agak gawat karena tiba-tiba muncul gambar-gambar yang nggak becus di layar. Tapi nggak apa-apa. Definisi berikutnya saya ambil dari ADB, Asian Development Bank.
Asian Development Bank mengatakan bahwa yang namanya TIK itu adalah serangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh sarana elektronik. Sarana elektronik menjadi penting kalau dalam definisinya ADB. Dan itu dipakai untuk apa? Memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi. Ada dari Rahman dan kawan-kawan. Rahman dan kawan-kawan mengatakan bahwa yang namanya TIK adalah penggunaan teknologi. Tadi Lulu dan Nabil berkali-kali mengucapkan soal teknologi. Untuk membantu menangkap, receive. HP kita bisa menyiarkan, bisa menangkap. Selain hanya menangkap, dia juga bisa memproses. HP kita bisa memproses macam-macam. Komputer kita bisa memproses macam-macam. Dan kemudian sama dengan UNESCO tadi, Rahman dan kawan-kawan mengatakan bahwa TIK itu bisa untuk menyimpan. Dan sedapnya, selain menyimpan, dia bisa mengambil kembali. Dengan sangat mudah, kita menyimpan sesuatu di komputer kita, lalu bisa mencarinya dengan sangat mudah. Dengan satu klik bisa muncul. Beda dengan perpustakaan yang zaman dulu. Kalau kita mencari buku, kita harus pergi ke katalog dan lama sekali baru ketemu judul buku yang kita inginkan. Kalau sekarang tinggal ketik, dia muncul. Itu TIK. Dan itu menyangkut komunikasi dan informasi. Baik dalam bentuk, ini dia Rahman menambahkan, itu bisa bentuknya data numerik, bisa teks, bisa suara, atau gambar. Kalau radio, itu hanya suara. Bisa dalam bentuk numerik. Kalau Anda punya buku, maka itu TIK-nya hanya gambar dan teks. Di situ tidak ada suara. Jadi kalau TIK sekarang memungkinkan kita untuk mempunyai berbagai bentuk di situ. Ada numerik, ada teks, ada suara, atau gambar. Sehingga TIK itu bisa kita katakan bahwa dimensinya banyak, luas sekali. Telepon ya TIK, radio TIK, televisi TIK, telex TIK, HP-mu itu TIK. Jadi TIK itu luas sekali. Yang menjadi tantangan buat kita sekarang adalah bagaimana memanfaatkan TIK itu untuk pengembangan masyarakat. Itu tantangannya. Baik, ini saya ambil dari bukunya Flu, Terry Flu, mana itu? Nih, saya ambil dari buku Terry Flu ini, judulnya adalah New Media. Dia bilang, kalau kita berbicara TIK, itu adalah konvergensi. Konvergensi itu apa itu? Converge. Pertemuan, penggabungan. Apa yang digabung? Yang digabung adalah network communication, jaringan komunikasi, digabung dengan teknologi informasi atau teknologi computing, digabung dengan media, konten. Jadi gabungannya bisa di sini saja, bisa di sini saja, dan bisa di sini saja. Misalnya, kalau telepon ini hanya kita pakai untuk ngobrol, maka di situ telepon itu adalah kombinasi atau konvergensi antara teknologi informasi dengan communication network, dengan jaringan. Anda bisa berhubungan dengan teman Anda atau orang tua Anda di tempat yang jauh. Itu adalah gabungan antara communication network dengan information technology. Itu dia. Ada juga yang hanya konvergensi antara teknologi informasi dengan konten. Anda punya CD-ROM, Anda punya DVD, Anda punya flash disk, Anda punya macam-macam tempat penyimpanan. Itu adalah teknologi informasi yang bisa menyimpan konten.
Anda bisa menyimpan gambar, Anda bisa menyimpan angka, Anda bisa menyimpan skripsi, Anda bisa menyimpan macam-macam di situ. Ada juga yang menggabung antara communication network dengan media. TV. Apakah itu TV biasa, apakah TV yang kabel, yang berbayar, itu adalah gabungan atau konvergensi antara communication network dengan konten atau dengan media. Dan gabungan ketiga-tiganya inilah communication network, konten dengan teknologi informasi difasilitasi oleh internet, dan itu menjadi meledak secara luar biasa. Itu puncaknya. Puncaknya adalah ketika ketiga unsur ini, communication network, information technology, dan konten, itu bersatu dalam internet. Maka itu Flu mengatakan bahwa media baru ini adalah dikatakan sebagai media 2.0, sebagai konvergensi dari ini teknologi informasi, jaringan, dan media. Itu apa namanya itu? Konvergensi media itu, konvergensi dari teknologi itu. Itu yang mau kita bicarakan. Itulah TIK yang kita bicarakan. Jadi TIK bukan sekedar komputer, TIK bukan sekedar radio, tapi bagaimana itu berkonvergensi. Dan di mana yang mau kita tangkap, ya terserah kita. Sampai seberapa jauh dia bisa berkonvergensi, itu terserah kita. Di mana kita mengkonvergensinya, mempergunakan konvergensi itu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, TIK itu sudah bisa memfasilitasi diseminasi informasi, membagi informasi, akses terhadap informasi. Bisa menjadi wadah untuk knowledge sharing, pembagian share informasi. Bisa untuk pengembangan kapasitas, bisa untuk pengembangan jaringan. Itu bagaimana teknologi informasi sudah mengubah hidup kita. Sampai di sini dulu. Saya ingin berdiskusi dengan Anda. Kalau ada, saya mengharap ada komentar dari Anda tentang bahan yang sudah kita diskusikan, tentang karakteristik TIK dan TIK sebagai konvergensi dari media atau konten, kemudian jaringan, dan teknologi informasi. Silakan. Bapak, mohon maaf, saya izin mengkonfirmasi mungkin. Kenapa minta maaf kamu, Nisa? Oh iya. Jadi itu tadi kan ada fungsi TIK untuk pengembangan kapasitas, keterampilan. Ya. Itu contohnya bisa dari seperti menonton video di YouTube tentang cara menjadi, itu bisa berarti apa ya? Itu termasuk atau hanya dari jaringan-jaringan sosial mungkin? Atau bagaimana ya, Pak ya? Ya, justru itu yang mau kita lihat nanti. Di bagian akhir dari kuliah ini, Anissa, kita akan mendiskusikan bagaimana TIK bisa kita manfaatkan untuk pengembangan jaringan. TIK bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas. Seperti yang Anda katakan tadi, bisa untuk belajar tutorial merawat wajah, bisa tutorial ngapain, masak, tutorial macam-macam yang bisa, itu kan pengembangan kapasitas yang bisa kita dapat kalau kita dengan mempergunakan TIK. Itu yang justru inti mata pelajaran ini adalah seperti itu. Kalau pelajaran Pak Lala berbicara soal bagaimana membangun ekosistemnya, kita justru mengisi. Gimana itu? Saya mau, katakanlah, mau
oke, di sana ada orang yang tidak terampil membaca dan menulis. Saya mau bikin tutorial membaca dan menulis. Misalnya Anda buat seperti itu. Itu artinya Anda sudah memanfaatkan TIK untuk pengembangan kapasitas. Gitu, Anissa. Oh ya Pak, ya. Bisa paham. Oke, silakan. Siapa lagi? Apa sudah tidur? Memang ini memang jam tidur ini. Silakan. Apa saya tunjuk? Aulia Rahma, masih di situ? Halo Pak, iya saya masih di sini. Apa komentarmu? Bagaimana menurutmu soal konvergensi 3 hal tadi itu? Sebenarnya saya masih kurang dapat Pak, maksudnya disebut konvergensi itu seperti apa? Apakah dia merubah teknologi yang tadinya tradisional menjadi modern atau seperti apa? Begitu. Oke, kalau gitu saya ulang ya. Saya ulang apa yang saya maksud dengan konvergensi tadi. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, ini dia. Jadi, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita belajar teknologi, kalau kita pergi ke perguruan tinggi sekitar tahun 70, maka kalau kita pergi hendak belajar konten, ini ada di Fakultas Komunikasi nih. Orang-orang Fakultas Komunikasi belajar soal konten, belajar soal media. Ini mereka pelajari itu. Kalau kita mau tahu komputer, kita pergi ke Ilkom. Kita pergi ke Ilkom deh. Kalau kita mempelajari bagaimana itu berjaringan, itu kita pelajari di Ilkom juga. Mereka yang tahu ini bagaimana menggabung-gabung antara satu komputer dengan komputer lain gitu. Tapi sekarang ketika kita belajar soal TIK dan pengembangan masyarakat, maka kita tidak bisa hanya belajar soal konten. Anda tahu kontennya, tapi Anda juga harus cawe-cawe dengan orang-orang yang mengerti teknologi informasi. Bagaimana menyebarkan itu dengan mudah. Lama saya hanya belajar konten. Tapi sekarang konten nggak ada gunanya kalau saya tidak belajar bagaimana memanfaatkan, katakanlah memanfaatkan YouTube. Bagaimana memanfaatkan Instagram untuk menyebarkan itu. Dan kalau saya pun sudah tahu itu, saya harus bisa menyebarkan itu ke lebih banyak orang. Bagaimana menyebarkan itu agar misalkanlah orang desa yang relatif sulit aksesnya terhadap internet bisa dapat itu. Maka ketiga pengetahuan ini, ketiga hal ini harus converge, harus nyatu agar saya paham apa yang namanya TIK. Dan saya harus paham itu kalau saya belajar TIK untuk pengembangan masyarakat. Kalau saya taunya hanya komunikasi tatap muka, penyuluh harus dari rumah ke rumah. Saya hanya tahu ini itu. Tapi kan orang sekarang sudah belajar bahwa oke, itu bagus tapi mahal. Ada yang lebih murah, yaitu menggabungkan antara konten dengan communication network. Dan lebih hebat lagi, kalau konten, communication network digabung dengan teknologi informasi. Lebih mudah dan lebih efisien, lebih cepat. Pertanyaannya, apakah efektif? Itu pertanyaan lain lagi. Nanti kita akan diskusikan hal itu. Begitu. Bisa ditangkap, Alia? Iya, bisa Pak. Terima kasih.
Oke, siapa lagi? Saya masih menunggu. Saya masih nunggu komentar dari Anda sebelum saya tunjuk lagi. Kalau belum ada, saya yang bertanya. Saya tunjuk. Ada nama yang sangat bagus, gadis cantik. Kamu masih di situ, gadis cantika? Ya, Pak. Oke, apa komentarmu? Terdengar suara saya? Ya. Maaf, Pak, tadi agak mati-mati. Oh begitu? Kamu di mana? Bentar, Pak, maaf. Saya lagi di rumah sakit, Pak. Loh, kamu sakit? Iya, bentar dong. Soalnya nggak ada kesininya, tapi nanti juga balik lagi, Pak. Temenin doang, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya ingin komentar dari tempat yang lain karena karena kamu di rumah sakit pasti tidak bisa konsentrasi mendengarkan. Maaf, Bapak bisa tolong Ya? Bisa tolong diulang pertanyaannya, Pak? Maaf. Enggak, saya hanya bertanya soal apa yang kamu dapat dari ketika saya bercerita soal karakteristik TIK tadi itu. Bahwa TIK adalah konvergensi dari 3 hal. Kalau menurut dari pendapat saya sangat bermanfaat ya Pak ya bagi kehidupan sekarang untuk TIK sendiri dari yang Bapak jelaskan. Terus juga untuk Udah hilang lagi? Hilang lagi kah? Halo Pak. Ya, silakan. Ini soalnya sinyalnya maaf. Jadi ketiga itu kan media jarang untuk harus dikolaborasikan kan Pak, bahwa di dalamnya pengemas bukan hanya konten aja yang disediakan, namun juga media teknologi yang ada juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak berfokus pada konten di TIK itu sendiri. Itu sih menurut saya. Maaf ya Pak, ini ada putus nyambung sinyalnya. Ya. Oke, makasih gadis. Yang ingin saya katakan pada Anda semua bahwa ketika kita belajar TIK di SKPM, kita tidak mungkin menutup mata terhadap pengetahuan lain. Tadi sudah saya katakan bahwa itu berkaitan dengan ilmu komputer. Kawan-kawan Ilkom, Anda harus bisa mengintip ilmu mereka dan memanfaatkan itu untuk pengembangan masyarakat. Anda harus bisa menangkap apa yang dilakukan oleh orang-orang media. Anda harus bisa. Jadi di samping Anda menguasai ilmu Anda sebagai orang pengembangan masyarakat di PM-nya kan pengembangan masyarakat ya, Anda harus paham juga soal teknologi informasinya. Anda harus paham juga bagaimana soal teknis-teknis yang berkaitan dengan teknologi informasi itu. Itu dia yang menjadi keunikan ketika Anda belajar TIK di SKPM. Jadi banyak sih kalau Anda pergi ke ilmu komunikasi, mereka juga belajar soal teknologi komunikasinya. Tapi kontennya mereka tidak punya. Tidak punya mereka kontennya. Anda, ketika Anda belajar sosiologi, Anda belajar tekpar, Anda belajar pengembangan masyarakat,
Anda belajar pengelolaan sumber daya alam, di situ Anda sedang belajar kontennya. Konten yang mau dikomunikasikan apa. Tapi di samping Anda mengetahui kontennya, Anda juga harus mengetahui teknologinya. Jadi tiga lingkaran itu Anda perlu kuasai. Dan tadi sudah kita bicarakan bahwa banyak sekali di situ konvergensi itu menjadi sangat kuat ketika muncul internet. Apakah kalau tidak ada internet tidak kuat? Kuat juga. Kita bisa nonton TV tanpa internet. Kita bisa pakai komputer dan bisa memutar video tanpa internet. Anda bisa bertelepon tanpa internet. Ini dia. Kalau Anda hanya nonton TV tanpa internet, Anda sedang mengkonvergensikan antara konten dengan communication network. Kalau Anda telepon-teleponan dengan teman Anda, itu Anda mengkombinasikan communication network dengan information technology. Kalau Anda hanya memutar DVD, itu Anda sedang mengkonvergensikan antara information technology dengan media. Tetapi ketika masuk internet, ketiga-tiganya itu converge, menyatu. Itulah media 2.0 kalau menurut Flu itu. Berkonvergensi semuanya. Karena dia berkonvergensi semuanya, kita perlu melihat bagaimana soal internet sekarang di Indonesia. Barangkali Anda sudah pernah melihat data ini, saya mengambil dari internet saja kemarin, pakai Google saja. Ada hal-hal yang menggembirakan, ada hal-hal yang tidak bagaimana menggunakan internet di Indonesia sekarang. Yang menggembirakan adalah ternyata dari 268 juta penduduk Indonesia tahun 19, ternyata kartu yang beredar itu ada 355 juta. Jadi banyak orang yang mempergunakan lebih dari satu kartu. Menggembirakan kan? Kalau orang yang sudah punya kartu adalah orang yang berumur 5 tahun ke atas, berarti rata-rata satu orang itu mempergunakan 2. Luar biasa. Di sini Indonesia sudah sangat hebat. Pengguna internet berapa banyak? 56%. Ini kita termasuk tinggi. 56% itu termasuk tinggi, apalagi untuk negara berkembang. 56% itu sudah termasuk bagus tuh. Ya jangan dibandingkanlah dengan Singapura yang kecil. Tapi 56% bukanlah angka yang kecil. Namun dari 150 juta itu mereka adalah pengguna aktif dari media itu. Kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata orang Indonesia itu menggunakan internet itu lama loh. Hampir 9 jam per hari. 9 jam per hari. Saya nggak tahu Anda berapa jam per hari. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, dari 9 jam itu, ternyata 3,5 jam dipergunakan untuk sosial media. Sosial media ternyata. Dan hampir 3 jam dipakai untuk nonton. Saya tidak tahu Anda berapa jam menonton drakor lewat internet. Tapi di sini dikatakan bahwa itu 3 jam rata-rata orang Indonesia itu. Dan 1,5 jam itu dipakai untuk mendengarkan musik. Ini dia bagaimana orang Indonesia menggunakan waktunya dengan media itu.
Kalau kita lihat lebih dalam lagi, apa konten yang dihubungi ketika melakukan berinternet? Ternyata 98% mereka menonton video. 50% itu nonton TV, acara-acara TV. Dan yang main game, 48% game. Nonton olahraga itu 17%. Nonton game lain itu 36%. Saya ingin mengatakan di sini bahwa rupanya penetrasi internet kita yang sudah hebat itu masih lebih banyak dimanfaatkan untuk hiburan. Baik itu untuk dengar musik, nonton TV, nonton video, segala macam lah. Pokoknya atau yang tadi yang sudah kita lihat pertama kali, bermedia sosial, Facebook, Twitter dan segala macam. Saya tidak ambil angka-angkanya di sini. Itu yang hebatnya. Dan saya mencoba melihat lagi bagaimana sih posisi Indonesia dalam penggunaan internet dibanding dengan negara-negara lain. Saya coba itu. Ternyata setiap tahun ITTU mengeluarkan apa yang namanya ICT Development Index. Information Communication Technology Development Index. Indonesia itu nomor 111. Dari 176 negara yang disurvei, kita itu ternyata masih nomor 111. Jadi jelek. Tidak terlalu menggembirakan lah. Nomor 1, Iceland. Nomor 2, Korea. Nomor 3 itu Swiss. Ini yang paling tinggi soal ICT indeksnya. Kalau Anda tanya, apa sih yang dinilai untuk menilai ICT index itu, nanti kita akan sampai ke sini. Di bawah kita sih masih ada 80-an negara lagi. Situ masuk Chad, Republik Afrika Tengah, Eritrea. Entah dimanapun Eritrea saya nggak tahu gitu. Tapi itulah yang ada di dasar-dasar bawah dari indeks itu. Tapi kita lihat bagaimana posisi kita di, katakanlah di Asia Tenggara, kita nomor 111. Singapura jauh di atas. Brunei di atas kita. Filipina di atas kita. Yang ngeraket dah. Vietnam yang baru kemarin merdeka itu di atas kita. Soal ICT indeksnya. Jadi kita tidak terlalu menggembirakan soal ICT indeksnya itu. Apa yang dinilai dalam ICT index? Ini dia yang dinilai. Anda bisa lihat di sini bagaimana mereka menghitung ICT index. Dalam hal mobile cellular subscription yang mengakses telepon genggam, Indonesia itu hebat. Tadi sudah kita lihat 133%. Jadi kita itu udah maksimum, 1 udah nilai kita di sini. Tertinggi kita kalau soal mobile cellular subscription, tertinggi kita. Tapi kalau kita bilang fixed telepon subscription, telepon yang pakai kabel itu, kita sangat rendah. Kita sangat rendah, mendekati 0,1% lah. Kita sangat rendah. Kalau kita, yang lain lagi, misalnya yang menarik, household with computer, rumah tangga yang punya komputer, kita nggak sampai juga 2%, nggak sampai 2%. Rumah tangga kita tidak banyak yang punya komputer.
yang lebih parah lagi, dan ini yang sering sekali dipakai dengan kritis untuk mempergunakan ICT Index ini adalah sekolah, soal pendidikan. Rata-rata tahun belajar kita itu skornya itu cuman di bawah 0,5, rendah di sini. Tertiary enrollment, SMA, yang masuk SMA itu nggak sampai 0,4, rendah dia. Sini dia kita yang masuk ke SMA. Yang secondary ya lumayan lah, udah lebih dari 80%. Jadi situasi kita itu, mengapa ICT Index kita itu rendah? Kita bisa lihat di sini, yang rendah adalah ini sangat rendah, kemudian ini sangat rendah juga, ini rendah juga, ini juga rendah. Jadi ya wajar saja kalau internet itu masih banyak kita pakai untuk hiburan. Kita pakai untuk hal-hal yang bukan untuk pengembangan kapasitas, dalam arti ya bisa juga sih Anda katakan hiburan itu kan juga memperbaiki diri, ya bisa-bisa saja lah. Tapi kalau terlalu banyak, tadi kita lihat tuh sampai 8 jam untuk nonton TV, ya sudah agak keterlaluan juga. Baik, seperti yang tadi, saya ingin komentar Anda tentang apa komentar Anda tentang bagaimana penggunaan internet di Indonesia ini. Silakan, siapa yang mau berkomentar? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Nabil. Saya pengen berkomentar. Ya, kalau berdasarkan dari data, itu masih data yang paling dekat lah, 2 tahun sebelum ini kan. Itu memang sangat disayangkan sih, penggunaan dari teknologi kita yang dirasa sudah cukup bagus, seharusnya sudah bisa dipergunakan dengan maksimal, terutama di pendidikan, di kesehatan, tapi sayangnya ya masyarakat kita masih sangat minim pengetahuan akan bagaimana menggunakan teknologi yang baik gitu dan yang lebih bermanfaat, karena memang masyarakat kita memang ya dibilang berpendidikan tapi ya itu tadi Pak, balik lagi ya, mereka lebih sering senang dengan hiburan daripada meningkatkan kualitas pengetahuan umum, kualitas pendidikan dasar yang umum tentang bagaimana kesehatan yang umum, bagaimana makanan yang baik bagi kesehatan, bagaimana lingkungan yang baik, bagaimana. Jadi sangat disayangkan teknologi yang sudah sangat sudah mulai maju tapi kurang direspon dengan baik oleh masyarakat. Gitu sih Pak. Oke, makasih Nabil. Saya hendak memberitahu juga, memang data tadi adalah data tahun 2017. 2018 surveinya tidak dilakukan oleh ITTU. Saya nggak tahu kenapa 2018 tidak pernah dilakukan. Tadi malam saya melihat bahwa tahun 2020 mereka sedang olah. Mereka masih sedang mengolah tahun 2020. Jadi itu situasinya. Jadi oke, terima kasih Nabil, insight-mu mengatakan bahwa teknologinya ada, namun belum banyak dipergunakan untuk kegiatan untuk pengembangan kapasitas. Silakan, yang lain. Pak, saya mau komentar. Lisa, silakan Lisa. Jadi kan itu tadi datanya yang tahun 2017 ya Pak. Nah, menurut saya kenapa ICT indeksnya, development indeksnya Indonesia itu bisa rendah waktu di tahun 2017, itu juga kan waktu SMA saya tuh lulus 2018 ya Pak, berarti satu angkatan di bawah saya itu 2017. Itu tuh mereka kan kurikulum 2013 ya Pak. Nah, mereka itu nggak dapat lagi mata pelajaran TIK, Pak. Jadi waktu itu mata pelajaran TIK itu sempat dihapuskan. Nah, jadi menurut saya kenapa si ICT Development Index-nya itu bisa rendah, kan tadi dipengaruhi sama penggunaan internet ataupun TIK di
di sekolah ya Pak, di pembelajaran. Nah, sementara si mata pelajaran TIK ini sempat dihapuskan gitu Pak oleh Menteri Pendidikan ya Pak. Ya, Dinas Pendidikan ya gitu Pak. Nah, jadi kan karena hal tersebut, awalnya tuh saya pernah baca berita, ini tuh TIK dihapuskan karena dianggap semua orang itu kayak udah bisa lah gitu kan menggunakan TIK itu sendiri. Sebenarnya kita semua itu emang bisa gitu kan menggunakan si TIK ini. Nah, tapi gimana kita menggunakan si TIK ini dengan bijak, itu kan pasti perlu pembelajaran ya Pak. Nah, di situ sih menurut saya salahnya Pak. Ya, makasih gitu, Lisa. Terima kasih. Makasih Lisa. Insight-mu bagus. Kan itulah akhirnya kalau kita lihat tadi, saya sih tidak langsung mengatakan bahwa itu karena dihapuskan dari kurikulumnya, tapi poin yang saya dapat dari pendapat Lisa adalah soal rendahnya yang namanya literasi digital kita. Ada yang namanya literasi digital. Kita literasi digital yang paling mendasar adalah membuka. Semua orang bisa pakai HP, bisa membuka YouTube, bisa membuka Facebook. Itu literasi yang paling rendah tuh. Dari 10 tingkat literasi digital itu yang paling rendah. Tapi bagaimana memanfaatkannya itu menjadi persoalan. Itu tadi yang dikatakan oleh Lisa. Karena kita tidak diajarin untuk memanfaatkannya dengan baik. Memang soal literasi digital dan itu ditunjukkan oleh ICT Development Index tadi kita masih tergolong rendah. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Bapak, saya mau bertanya Pak. Nah, ya silakan. Ya, kan kata Bapak literasi Indonesia itu rendah. Apakah mungkin didukung oleh konten-konten yang kurang mendukung tentang pemberdayaan masyarakat gitu Pak? Karena mungkin kalau kita kan searching tuh suka muncul yang lain-lain gitu kan Kak. Pak, sesuai dengan keinginan kita. Mungkin yang muncul itu yang hal yang tidak sesuai. Jadi ya kita seluncurnya di situ-situ saja gitu Pak. Baik, bagus. Makasih Nurul. Artinya barangkali lebih mudah mencari yang hiburan-hiburan gitu ketimbang yang untuk belajar. Begitu maksudmu kan kira-kira kan? Ya itu menarik tuh. Insight yang menarik tuh. Artinya itu kita sebagai orang SKPM lebih tertantang lagi untuk menyediakan konten-konten yang bermutu, yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat. Makasih. Barangkali benar juga itu. Bukan barangkali benar. Saya menduga ada juga seperti itu. Kalau kita buka satu situs yang tentang musik atau sinetron gitu, langsung itu ratusan sinetron lain datang di belakangnya. Oke. Tapi ya kita lihat juga lah bahwa yang baik-baik juga sudah ada di dalam. Barangkali yang baik-baiknya itu belum disajikan dengan mudah. Silakan. Ada lagi yang berpendapat lain? Makasih pendapat-pendapat yang bagus-bagus itu. Silakan. Saya boleh, Pak? Boleh, sangat boleh. Oke. Halo Pak, nama saya Navia. Kalau yang saya lihat dari tadi peringkat Indonesia itu kalau nggak salah peringkat 111 ya di tahun 2016 dan turun di tahun 2017. Kalau saya sendiri sih melihatnya tidak terlalu kaget ya Pak, karena di Indonesia itu kan masih banyak desa 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Dan kita lihat juga dari video kemarin tuh yang Dapodik untuk data-data terintegrasi guru aja pun mereka masih sangat amat sulit untuk mengakses karena perihal sinyal. Tapi Pak yang tiba-tiba saya jadi kegalauan saya nih Pak, kan ini kan matkul kita tuh kan untuk pengembangan masyarakat ya Pak. Tapi di Indonesia itu uniknya ada beberapa desa atau daerah yang memang tertutup dan memang tidak mau dimasuki oleh teknologi-teknologi seperti ini. Entah desa adat, entah desa yang
jauh dari kota gitu, yang memang mereka sangat amat menjaga budaya dan culture-nya supaya tidak rusak, sehingga menutup diri dari kemajuan zaman. Nah, kalau dari Pak Juara sendiri, menurut Bapak gimana pandangan tentang itu? Ya, menarik tuh. Saya tidak tahu berapa banyak desa yang seperti itu sekarang. Nggak tahu saya. Tapi ketika saya dulu KKN, jadi 30 tahun lalu lebih, tahun 81. Di Bogor banyak desa yang dinamakan sebagai desa harspek. Sekarang masih ada sih, tapi udah semakin sedikit. Kalau desa nggak ada lagi, saya pikir tinggal komunitas-komunitas saja yang ada kecil-kecil gitu. Harspek, harspek itu haram speaker, nggak boleh ada speaker. Jadi yang namanya radio, yang namanya televisi, yang namanya toa gitu, nggak ada. Karena haram katanya. Teman saya ada di KKN di desa yang seperti itu. Teman saya ini agak unik pendekatannya. Setelah dia lihat seperti itu, apa yang dia lakukan adalah mendekati Pak Kiai. Dia ngobrol dengan Pak Kiai, dan Pak Kiai bilang di radio itu nggak perlu dengarkan karena banyak hal-hal yang negatif dari situ. Banyak mudaratnya lah ketimbang manfaatnya, kira-kira seperti itu. Apa yang dilakukan oleh teman saya ini adalah memutar radionya pada saat azan berkumandang. Dan Pak Kiai rupanya nggak tahu bahwa di radio itu ada azan dan kemudian ada pengajian. Dan sejak saat itu desa itu sudah boleh dimasuki oleh radio. Saya tidak tahu ketika Navia mengatakan ada komunitas-komunitas yang menolak teknologi TIK seperti itu. Tantangannya buat kita justru adalah bagaimana meyakinkan orang. Kan banyak juga orang mengatakan ya, di banyak tempat itu nggak boleh ada YouTube, nggak boleh dibuka karena itu porno. Banyak yang porno-porno di situ. Anak muda sekarang tidak boleh dikenakan internet karena internet itu banyak pornografi dalamnya, banyak yang salah-salah. Nggak usah seperti itu. Ini menurut saya menjadi tantangan besar buat kita, tantangan besar buat Anda yang orang SKPM untuk melakukan pendidikan yang namanya pendidikan literasi digital. Saya sangat sekali lagi sangat menganjurkan agar orang SKPM ketika KKN nanti, mudah-mudahan Anda nanti KKN sudah tidak lagi pandemi, salah satu program kalian adalah literasi digital. Apa itu literasi digital itu? Memberitahukan kepada masyarakat, inilah situs-situs yang cocok buat kalian, yang akan berguna buat kalian. Misalnya, kalau daerah itu daerah pertanian, memperkenalkan situs-situs yang untuk membangun pertanian. Itu sangat menarik kalau Anda. Jadi gini, orang SKPM kan nggak banyak tahu ya soal pertanian ya. Tapi orang SKPM harus tahu di mana ada situs-situs yang memuat berita-berita dan teknologi pertanian dengan baik. Kami dengan Arsat, termasuk salah satu dosen juga di kelas ini, dulu punya program yang namanya program untuk punya program tentang literasi digital untuk KKN. Mudah-mudahan itu bisa nanti Anda pakai lagi. Silakan Arsat, mau nambah Arsat, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Juara. Barusan saya justru ingin bertanya ke Pak Juara, malah saya di-mention, Pak. Iyalah, harus kau lah ngomong, kau. Mangga, mainkan. Iya, baik Pak. Nah, ini tadi saya juga sempat terpikir Pak. Jadi memang jangan-jangan ini karena memang
mekanisme pasar itu mendorong para produsen konten untuk membuat menyusun konten yang laku di pasaran, terutama dengan memang kalau dilihat itu kan banyak literatur menyebutkan bahwa masyarakat kita itu kan sangat konsumtif, terutama terhadap media dan hiburan, sehingga memang konten-konten yang beredar itu lebih banyak ke arah sana gitu, sehingga jangan-jangan tanpa sadar masyarakat kita itu menggunakan teknologi digital itu tanpa sadar hanya memang untuk mengakses hiburan-hiburan itu. Nah, makanya bagaimana kira-kira nih kalau pandangan Bapak nih peran kita sebagai akademisi ini untuk bisa merespon hal itu, tapi bukan hanya dari sosialisasi dan edukasi, karena itu rasanya juga sudah banyak dilakukan gitu, Pak. Ya, makasih Mas Arsad. Justru menurut saya itu tadi benar bahwa salah satu persoalannya tadi siapa tadi yang mengemukakan itu, barangkali juga konten-konten yang pendidikan, yang edukatif itu nggak banyak gitu, nggak banyak. Mengapa itu tidak banyak? Karena orang-orang yang sudah kena setan kapitalisme itu adalah memproduksi hal-hal yang laku. Hal-hal yang laku dan hal-hal yang laku itu yang gampang-gampang itu. Menurut saya itu tantangan buat kita. Sediakanlah konten-konten yang menarik tadi itu. Menurut saya, dan saya setuju dengan Arsad. Keduanya harus dibenahi sama-sama. Pembenahannya adalah harus ada literasi digital kepada masyarakat, karena banyak juga masyarakat yang mengatakan ya udah kalau mau bertani ya bertani biasa saja, nggak usah macam-macam. Anda harus yakinkan itu, harus meyakinkan bahwa ada cara belajar lewat internet, dan yang kedua adalah sediakan bahannya. Ada juga sih bahan-bahan pertanian di internet yang membosankan sama sekali. Membosankan. Saya pernah membuka cara memelihara tanaman, ya, bukan produksinya Arsad di Green TV, enggak. Kalau produksi mereka keren-keren. Cara memupuk itu setengah jam. Siapa mau membuka video setengah jam hanya untuk cara memupuk? Padahal generasi milenial itu ingin agar informasi itu 3 menit cukup. Ya. Itu dia. Harusnya kita bisa bikin konten yang menarik, cara memupuk 3 menit. Ya. Cara panen 3 menit. Nggak lebih dari situ. Kalau lebih dari situ, habis pulsa petani itu. Habis kuotanya. Itu harus di apa juga. Jadi menurut saya, Mas Arsad, kita harus mendidik masyarakatnya agar mereka literasi digitalnya meningkat. Dan yang kedua, kita juga harus menyediakan konten-konten yang menarik buat generasi milenial. Pak Bayu, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Pak Juara. Ini pertama merespon Navia ya, terkait komunitas-komunitas. Ya. Himasyera waktu itu pernah menuju ke Kasepuhan Cipta Gelar. Saya dalam materi praktikum share Ciga TV. Nanti tolong ditonton ya. Bagaimana kemudian si tokoh masyarakat itu, dia sebagai opinion leader tadi, karena dia tahu bahwa pentingnya teknologi informasi komunikasi ini, dia akhirnya membuat TV. Coba cek film yang saya berikan itu. Nah, TV-nya itu sama seperti kenapa mata kuliah ini hadir, saya kira. Ya. Untuk menjawab kegelisahan Bang Arsyad. Kita ingin memberikan narasi tanding. Nah, di film Ciga TV itu untuk memberikan narasi tanding konten-konten yang kayak begitu itu, gitu. Abah Anom dalam film itu, saya kasih spoilernya ini ya. Abah Anom dalam film Ciga TV itu, kalau teman-teman tonton di praktikum, dia menggunakan media TV untuk dia syuting itu, dia shoot warga-warganya yang sedang kerja bakti, serentahun. Ternyata kemudian dia relay pakai TV komunitas begitu Pak Jor, dia relay ke dalam rumah-rumahnya masyarakat. Ternyata orang desa itu menonton wajahnya sendiri yang sedang menari, sedang panen, itu mereka senang. Bangkitlah semangat masyarakat itu untuk terus hadir dalam kerja bakti, berpartisipasi dalam pembangunan di Kasepuhan itu. Nah, dengan TV itu, dari yang tadinya dianggap tabu ya, TV ini isinya orang-orang joget-joget nggak jelas lah, ini isinya pantura.
tapi si Abah kenapa nggak kita rebut kontennya? Nah, saya kira tik untuk pengemas ini adalah narasi tanding bagi yang tadi-tadi itu. Kemarin saya sempat tertantang di kelas sebelah itu. Mas Bey, ada nggak TikTok untuk advokasi? TikTok untuk pemberdayaan? Boleh jadi, saya bilang. Harus. Boleh jadi, saya bilang. Nah, kemudian saya tadi malam baru mengklirkan problem di keluarga saya juga terkait tik ini gitu. Di pandangan bude-bude kami, Pak D yang kolot-kolot ini, Mas Bey, ini bocah-bocah cilik dari pagi sampai sore ini main HP di depan laptop karena bayangan orang tua di depan laptop itu main game gitu. Nah, si ponakan saya curhat sama saya karena saya yang dianggap mereka punya daya dorong kepada yang sepuh-sepuh. Mas B, kami itu nggak main, Mas. Kami belajar. Sekarang itu kan nge-Zoom, Google Meet. Di mata orang tua kita sepuh itu, internet itu main game gitu kan. Tambah lagi lihat-lihat berita di TV, TikTokan dan lain sebagainya. Jadi, nah akhirnya ketika orang-orang tua sudah kami berikan pandangan juga ya, saya tunjukkan, Bude, sekarang Bude saya yang tadi kritik, dia sebelum masak nonton YouTube. Bagaimana membuat tempe bacem itu yang mantap, gula merah dan apa namanya campuran bumbu-bumbu ketumbarnya itu meresap. Jadi ini soal apa ya? Soal tadi saya setuju dengan Pak Jora, literasi digital kita memang harus dibuka. Mari tik ini sebagai narasi tanding untuk mereka-mereka yang tadi sudah keracunan kapitalisme yang seperti itu. Kira-kira kita bisa lawan itu, Bang Arsyad. Makanya tantangan bagi kita. Jangan-jangan salah kita nih orang KPM. Kita belum bisa ini, Pak. Mas Bayu. Lab kita belum bisa produksi itu, diambil sama mereka. Mainkan. Makasih Pak Juara. Sorry kalau agak kemana-mana. Ya, enggak. Justru itu hadirnya mata pelajaran ini untuk itu. Setuju. Hadirnya mata pelajaran ini untuk itu. Kita jangan. Oke lah. Televisi mainstream itu udah begitu. Apa boleh buat lah. Memang mereka hidup dari mengeksploitasi ketidakcerdasan digital kita. Iya. Iya, mereka mengeksploitasi itu. Bayangkan ada orang yang goyang pinggul aja satu malam suntuk tuh 5 jam acaranya, cuman goyang-goyang pinggul. Orang menonton, mereka senang. Yang jadi bintangnya itu dapat 50 juta satu episode gitu. Sementara nggak ada dapat apa-apa. Justru tantangan buat kita sekarang adalah mari menyediakan konten yang baik dengan cara yang baik. Di sisi lain, kita melakukan literasi digital kepada warga kita, gitu, pada masyarakat kita. Jangan juga, saya setuju dengan Arsyad, jangan kita melakukan literasi digital. Ternyata setelah mereka literate, nggak ada kontennya. Kan kacau juga. Nggak, kacau juga itu. Dua-duanya harus muncul menurut saya. Atau seperti dulu lah, orang mau mendengar radio. Ini cerita zaman saya lah, radio waktu itu yang ngetop gitu. Satu-satunya siaran untuk petani adalah siaran pedesaan. Yang aduh, untuk mengantar tidur pun nggak bisa gitu. Kita nggak ngantuk dibikinnya marah-marah melulu gitu. Dan menarik sekali ketika saya sekolah dulu di Filipina, ada namanya School in the Air. School in the Air, sekolah di udara. Lucu, bukan lucu, unik tuh. Yang punya program itu profesor. Apa yang mereka lakukan persis yang kata Pak Arsyad tadi. Bintang radionya adalah orang desa. Mereka lah yang menyusun programnya. Mereka yang ngomong. Ngomongnya belepotan nggak apa-apa. Tapi Anda tahu yang mendengarnya itu ribuan orang desa. Karena dia akan mendengarkan temannya yang belepotan. Kalau mendengarkan siaran radio biasa kan sudah teratur sekali kata-katanya kan. Kalau School in the Air itu yang dengarnya juga ngawur, yang ngomongnya juga ngawur, tapi ribuan yang mendengarkan. Dan itu bisa ada satu disertasi dari program itu, dan itu dari disertasi itu ditunjukkan bahwa itu benar-benar memberdayakan perempuan di desa. Karena mereka belajar, mereka bisa
home economic. Home economic itu menata keuangan rumah tangga dengan baik dan mereka punya posisi lebih baik di rumah tangganya masing-masing. Itu adalah contoh-contoh bagaimana literasi digital disertai dengan penyediaan konten yang baik. Nggak bisa sebelah saja, nggak bisa sebelah. Pak Arsat itu banyak konten-kontennya dibangunnya di Green TV dulu, tapi nggak ada yang nonton. Ada produknya Pak Arsat itu yang nonton cuma 10. Kan kasihan kan? Pak Arsat begitu ganteng yang bikin itu, yang nonton cuma 10. Capek dia bikinnya berbulan-bulan. Yang nonton 10. Kan sayang sekali kan? Jadi dua hal itu harus dibangun menurut saya. Literasi digitalnya dibangun dan kontennya harus dibangun. Itu nanti menurut saya akan meningkatkan ICT Development Index kita. Memang persoalan itu. ICT Development, menurut saya malulah. Ekonomi kita masuk G20 loh. Ekonomi kita masuk 20 besar dunia. Masuk 20 besar dunia. Ternyata ICT Index kita ada di nomor 116 gitu kan, memalukan itu. SKPM harus tertantang. Harus tertantang. Ya. Oke, saya teruskan sedikit lagi. Ini tadi, mari kita tingkatkan. Jadi kita bisa meningkatkan itu dari banyak sisi. Terutama saya pikir yang perlu kita tingkatkan adalah ini, supaya makin bagus bagaimana. Nanti kita masuk pada isu digital inequality. Baik, sekarang kita berbicara bagaimana ICT kita pergunakan atau TIK untuk pemberdayaan masyarakat. Saya pikir ini ada di LO kita, LO SKPM. SKPM itu menganggap bahwa pengembangan masyarakat itu inilah unsur-unsurnya. Ketika kita melakukan advokasi, melakukan pengorganisasian komunitas, melakukan pengembangan jaringan, melakukan pengembangan kapasitas melalui aksi komunikasi, aksi KIE. Ini aksi KIE. Baik, apa yang kita maksud dengan aksi KIE? Aksi KIE itu adalah pengelolaan informasi, pendidikan masyarakat, dan penyebaran informasi untuk mendukung pemberdayaan. Jadi ini ya memang inilah yang akan kita lakukan. Tadi sudah saya katakan, kita menciptakan informasi, menyimpan informasi, dan mentransmisikan informasi, dan berbagi informasi untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa informasi itu harus kita sebar melalui berbagai media, yang modern maupun yang tradisional. Di mana radio masih berlaku, ya radio lah kita pakai. Kalau poster yang ada, poster kita pakai. Yang jelas, ada yang pendekatannya massa, ada yang individu, ada yang kelompok. Itu secara teoritis pasti Anda sudah tahu soal itu. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Apa yang kita maksud dengan advokasi? Ini nanti Pak Bayu yang akan membicarakan itu. Kita tahu, mudah-mudahan Anda masih ingat soal sikap yang diminta dari lulusan SKPM. Lulusan SKPM haruslah menjadi orang yang berpihak pada orang miskin, berpihak pada orang yang terpinggirkan, berpihak pada orang yang tertindas, berpihak kepada orang yang tertinggal dalam pembangunan. Banyak ketertinggalan tadi itu diakibatkan oleh kebijakan yang tidak memihak pada rakyat miskin. Kalau istilah Pak Rilus, itu persoalan-persoalan struktur. Kalau kita melakukan advokasi, maka kita mempengaruhi perilaku penentu kebijaksanaan agar kebijaksanaannya berpihak kepada kepentingan publik. Nah, ini dia yang kita maksud dengan advokasi. Tentu saja advokasi yang kita lakukan adalah advokasi yang bukan teriak-teriak, bukan advokasi yang merusak pagar kantor bupati,
Bukan advokasi yang demi apa namanya itu, sebungkus nasi padang. Advokasi yang kita lakukan adalah menyampaikan pesan-pesan yang berdasarkan pada argumentasi ilmiah, legal, dan bermoral. Etikanya ada. Itu dia advokasi yang kita maksud dalam mata kuliah ini. Bukan advokasi yang oke, kalau kita kerahkan 50 orang demo, kalau nggak berubah juga kita akan mengerahkan 1000 orang, nggak berubah juga kita akan mengerahkan 1.000.000 orang. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah penyampaian pesan-pesan yang didasarkan pada argumentasi ilmiah. Bikin video tentang hal itu. Buat podcast audio tentang hal itu. Bikin poster tentang hal itu yang baik sehingga pesan-pesan itu bisa didasarkan pada argumentasi ilmiah tadi itu. Banyak masalah-masalah Indonesia yang harus diadvokasi. Buat video-video soal itu. Itu nanti di praktikum kita itu salah satu. Tentu saja selain advokasi ada aksi yang ketiga. Seperti yang saya katakan tadi, banyak manusia Indonesia, banyak masyarakat kita menjadi lemah karena tidak terorganisir. Banyak sumber daya yang terbuang karena masyarakat tidak mengenal sumber daya itu. Jadi kalau pengorganisasian komunitasnya bagus sekali, maka di kelompok mereka, apa itu kelompok tani, apa kelompok wanita, apa kelompok pengajian, atau kelompok pemuda tani, mereka bisa mendiskusikan dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar. Itu inti utama dari pengorganisasian komunitas. Dengan cara itulah mereka menemukan sumber dayanya. Salah satu alumni SKPN, dulu namanya PKP, zaman dulu, adalah Bu Tri Mumpuni. Bu Tri Mumpuni itu luar biasa. Sudah dapat penghargaan dari Maksasai Award, dapat penghargaan dari PBB sebagai wanita yang inspiring. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah mengorganisir masyarakat desa, sehingga masyarakat desa itu menemukan air yang bisa diputar sedemikian rupa, dan air itu menjadi pembangkit listrik. Yang paling penting bukan pembangkit listrik, betul pembangkit listrik penting, tapi yang jauh lebih penting dari situ adalah bahwa masyarakat itu mengenal masalahnya, mengambil keputusan untuk masalahnya, dan mengenal sumber daya untuk mengatasi masalahnya. Pemberdayaannya ada di situ, bukan sekedar lampu hidup. Dan di situ bisa mereka melakukan refleksi, bisa melakukan aksi, dan mereka bisa berdiskusi. Ini yang menurut saya menjadi sangat penting dalam pengorganisasian komunitas. Buat video tentang hal itu. Buat materi komunikasi tentang hal itu. Di mana ada masalahnya, kalian temukan masalahnya, dan apa video yang bisa dibuat untuk itu. Itu aksi yang ketiga yang bisa Anda lakukan. Kemudian, aksi yang keempat adalah pengembangan jaringan. Nah, ini juga masalah besar sekali di kita. Saya menemukan desa-desa di Sumba yang bisa menghasilkan tas-tas kecil dari tenun Sumba yang sangat indah. Tapi nggak bisa dijual karena semua keluarga membuat tas yang sama. Kalau hanya dijual di desa saja, ya siapa yang beli kalau semua memproduksi saja? Tiba-tiba ada waktu itu ide, mengapa kita tidak bangun jaringan? Karena waktu itu yang membangunnya adalah gereja. Kenapa tidak kita buat bahwa tas-tas kecil ini menjadi hadiah Natal untuk anak-anak gereja di kota? Ternyata yang mereka jual 20.000 di lingkungannya, di Jakarta, itu bisa laku 50.000. Itu tidak susah. Itu hanya soal jaringan saja. Soal jaringan saja. Mengapa tidak ada hubungan antara Jakarta dengan Sumba?
ada 30.000 marginnya. Padahal untuk ongkos kirim cukup 5.000. Berarti ada 25.000 lagi keuntungan yang didapat kalau mereka melakukan pengembangan jaringan. Buat video tentang hal ini. Bisa Anda buat banyak sekali persoalan, banyak sekali isu tentang pengembangan jaringan ini. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat baik. Dan saya yakin ada satu buku yang sangat bagus. Bukunya itu adalah pengembangan masyarakat dan pengembangan jaringan. Itu tulisan orang Inggris, namanya Gilchrist. Dia bilang bahwa tugas utama seorang tenaga pengembangan masyarakat, apa namanya istilah dia itu, community development workers, pekerjaan utamanya itu, dan jangan-jangan cuma satu-satunya pekerjaan yang perlu dilakukannya adalah untuk mengembangkan jaringan. Orang yang jaringannya banyak tidak akan mati kelaparan. Banyak orang yang punya banyak, tapi karena tidak punya jaringan, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, orang pengembangan masyarakat harus orang yang jago membuat jaringan. Buat video tentang hal itu. Buat materi-materi komunikasi tentang hal untuk membangun jaringan. Kenali masyarakat yang tidak punya jaringan. Ya, pemasaran sekarang kan itu pemasaran berjejaring semua. Ketika ada apa namanya ini Travelog, blibli.com, ada Shopee, itu pekerjaan mereka bukan memproduksi, mereka adalah orang-orang yang mengembangkan jaringan. Shopee itu kan nggak memproduksi apa-apa. Mereka hanya mengembangkan jaringan antara pembeli dengan penjual. Itu pengembangan jaringan. Yang kelima adalah soal pengembangan kapasitas. Saja mudah sekali kalau ada pelatihan, ada video untuk membantu pelatihan itu. Ini menjadi temuan yang sangat menarik. Mengapa sekarang banyak pelatihan yang pelatihnya itu orang-orang tua gitu, nggak menarik? Ya tidak mudah, sangat mudah kita pahami. Anak muda sekarang suka gambar, tiba-tiba suka video, tiba-tiba pelatihnya adalah orang yang tua seperti saya yang membuat slide yang menarik saja nggak bisa. Ya anak-anak mudanya ngantuk ketika ada pelatihan. Tetapi kalau Anda membantu pelatih-pelatih itu dengan menyiapkan video yang bagus, menyiapkan alat-alat peraga lain yang bagus, pasti pengembangan kapasitas bisa berjalan dengan bagus. Sehingga saya katakan di sini bahwa pengembangan jaringan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu bisa merubah pengetahuan, bisa merubah sikap, dan merubah keterampilan. Nah, inilah penyuluhan lain, kap lain. Dan tentu saja bisa juga untuk memperbaiki kelembagaan. Dan bukan hanya kalau ini kemampuan individu, ini adalah kemampuan individu, tapi juga kemampuan masyarakat, kemandirian, keswadayaan, dan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan. Itu bisa dilakukan dengan bantuan pengembangan kapasitas. Oke, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Siapa yang ingin bertanya atau berkomentar?